pilih-pilih acara yang akan dilaksana uang persiapkan IET akan mulai dirancang silat itu atau membuka lawan CP itu kami berlaku barang perwakilan keluarga, jadi keluarga pihak DHW dengan keluarga pihak pengantin di Bali supaya bersiap akan membuka lawan CP itu. Silakan Dede. Iya, silakan.
belum mandau katunjung nandau belum tak kasing nyamam belum parika semangat panjang umur sing matu kabalu belum kakak pating beringin hatamu bumbu belum kakak pating beringin hatamu bumbu dia kalah ya pihajatnya aku rencana kasa dingin tan belum manuk dadu dia tuh rapi ngangisen sama bungai nyuhu pitim bantuan ya atas nama keluarga kita adekku jadi dengan menjadikan seluruh keluarga ijik-ijik rumah ketika itu barang kue-kue lebu iki atas nama keluarga hari menyebut terima kasih agar narai kita agar pernyataan Tuhan akan kita semandiai. Jadi kita perlu menyampai akan kita semandiai di malam uang dan sudah uang yang kumpul. Jadi pertama kali hari terima kasih mungkin di pertama terima keluarga di rumah para kelurahan Pelawak Kinaret yang diintai rumah di malam terima kasih Mudi sama-sama memenuhi terima undangan atau perabai kerebutan kita ketika Tuhan kekabuman atau penyakit dengan seluruh keluarga Tuhan walaupun itu walaupun di luar walaupun ada di rumah jadi mungkin awalnya di malam gantung buat hati itu bukan jadi usaha salah kalimat itu buat hati itu membaca malah pemenuhan hukum adat jadi dilaksanakan oleh Kelurahan Kelapa Kabupaten Pulang Pisau. Jadi Pulang Pisau yang berusaha ada di bawah malah jadi aku tekan jelek salah paham dulu aku ini bisa jadi itu memasak itu tahu menarik tuan aku itu yang tuan menarik tuan ya jadi mungkin aku untuk dinai lah yang tehnya apa jadi untuk penarik menjemput tahu harus kita masak ulang itulah jadi kirim makna diri yang ada bang di Maklama Kelurahan Kelama Kabupaten Pulang Pisau ikutin lah
Penyakit mata apa? Enemy? Iya itu. Tahu ini? Tahu ini? Oh ini kayak yang mau melepas deh. Ya, enak kata? Bang? Iya enak itu. Ya, ayo, tarik. Terima kasih, Pangeran Isi Sukau dengan Idam Berada. Ya. Terima kasih. Bukan gereja aku menerima pangeranku dengan satu keluarga. Iki yang menerima. Menerima. Terima kasih. Oke ya, pangeran. Pangeran menerima. Tentu atas satu keluarga yang menjadi keluarga MDJ. Iki menerima para nama pangeran juga. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya silakan menyerahkan Kelurahan Kelala Kabupaten Pelabuhan. Itu perlu aku nyapa dari TK Terimalah Tandi. Kita itu NW keluarga dari tengah kasih. Baru mahining awalnya putih putu dia ada mana putih ya di mati rata itu. Oke kita tahu kalian di Malang mengada-ngada ya. Kali aku di bakas itu ngomong anda teh akan ke Malang Kelurahan Kelala. Putih. Jadi aku kenal di Malang atas permintaan seluruh keluarga asingku menjadi dan naik keluarga mungkin itu para kelurahan Kelala jadi sepakat kita orang ada pun buka memperjini ngurus sama dia itu jadi rumah uang anda pemenuhan kemata dilaksana uang tanggal 13 Februari ekonomi telah uang kelurahan Kelala. Jadi mangat keluarga itu menyentuh dia lima. Ini mau ketutup. Jadi itu aku mohon maaf anak masa awal jadi nampak uang kelurahan Kelala kami mantir adat dan disahkan hari damang kepala adat Kahayan Hilir Kabupaten Pelabuhan. Yang pertama, terima kasih hari ini menghargai event ini ikut rumah keluarga. Kelurahan Kelala ini kaya mana? Kalau pandai kita mengenal saya lupa pas kita tahu perlu melihat sudah aku ya. Jadi itu masalah kita masalah ini. Hari Memang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pelabuhan, alamat Jalan Tajahan Antang, RT 04 Kelurahan Beren, 744-811. Surat keterangan kawin adat Dayak Ngajuk nomor 07/3 mendatat MK KH /PP /1/2021 yang bertanda tangan di bawah ini. Di bawah ini Demang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulau Pisau di Pulau Pisau menerangkan bahwa telah dilangsungkan upacara perkawinan dan jalan adat kawin antara satu seorang pria Apriyadi 4 garis miring tanggal lahir titik 2 Kapuas 04 April 1994 umur titik 2 27 tahun agama titik 2 Kristen pekerjaan titik 2 belum garis miring tidak bekerja alamat titik 2 Campurun RT 09 RW 05 Kecamatan Purun Kabupaten Gunung Mas dengan dua almari seorang wanita nama Lady Yana 4 garis miring tanggal lahir titik 2 Palangkaraya 14 Februari 1994 umur titik 2 27 tahun agama Kristen
pekerjaan titik 2 pelajar garis miring mahasiswa. Alamat titik 2 Jalan Damang-Gaman nomor 180 MT 012 LB 04 Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. 3 Rumali, perkawinan dilangsungkan dengan tata cara adat yang maju Kalimantan Tengah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. A. Pada hari ini garis miring tanggal titik 2 Senin 18 Januari 2021. B. Tempat di Kelurahan Kelawak RT 03. C. Mantir titik 2 Dedi 2 Alius dan 3 Muhammad Dipendri. 4. Keterangan yang dianggap perlu dalam hubungan dengan perkawinan ini sebagai terlampir. Mengesahkan Dimang Kecamatan Kahayan Hilir Darius A.O. Dimang Kepala Adat Wilayah Kedemangan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Mantir Adat Kelurahan Kelawak. Surat pernikahan menurut adat Dayak Ngaju antara Apriyadi dengan Leliana. Pelaksanaan Senin 18 Januari 2021. Wilayah Kedemangan Kahayan Hilir, wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Mantir Adat Kelurahan Kelawak. 1. Kurung buka Mas Kawin kurung tutup titik 2 diganti dengan sebidang tanah atau SPT terlampir. Oh ya lah, SPT terlampir. Mungkin terkait dan tanya ke dia, jadi itu langsung. Jadi mungkin kita. 1.2 Jahawen Katiramu dengan nilai Rp600.000 sudah. Pakaian titik 2 4 Katiramu dengan nilai Rp400.000 sudah. 4 Gerantung Pulpele titik 2 15 Katiramu dengan nilai Rp1.500.000 sudah selesai. 5 Pulau Singapelek titik 2 pasang izin kawin sudah. Mungkin instrukan ibu pendeta atau bapak pendeta yang memasang izin kawin setelah pemenuhan persyaratan. Pidato nomor 6 Lemiang Terus Pelek diuangkan Rp100.000 sudah. 7 Sijam garis miring Entang titik 2 masing-masing 1 lembar mahlai 1 lembar hati sudah selesai. Lapis uang titik 2 1 lembar mahlai sudah. Tutup uang 2 meter kain hitam. 10 lapis rugi titik 2 diuangkan sebesar Rp100.000. 11 lapis uang secukupnya. 12 perlengkapan tempat tidur titik 2 ditanggung pihak laki-laki. 13 bola ngandung garis miring penginan janda diuangkan bersama-sama sebesar Rp50 juta, Rp50 juta. 14 tinggal penalang garis miring Hadian Kuman titik 2 seperangkat alat bekas. 15 duit turus titik 2 ditanggung bersama sebesar Rp200.000. Setelah itu timbuk tangga titik 2 tujuh piring diisi dengan beras masing-masing uangnya Rp50.000 ditanggung kedua belah pihak. 17 batu kaja titik 2 dibayar pada saat perkajan menantu. Semua barang adat di atas dari poin 1 kurung buka 1 kurung tutup sampai dengan poin 16 kurung buka 16 kurung tutup tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pihak pertama garis miring pihak laki-laki.
kepada pihak kedua atau kedua pihak tergugat. Yang ada saya nama Apriyadi dalam kurung pihak pertama telah mengambil perempuan bernama Leliana dalam kurung pihak kedua untuk menjadi istri saya. Saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup hayat. Saya, Leliana, pihak kedua, telah mengambil laki-laki bernama Apriyadi yang pertama untuk menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan rumah tangga di dalam suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia sampai akhir hidup atau maut. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi hak bersama. Apabila salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka dalam pengaturan harta benda tersebut kami sepakati dan ditetapkan sebagai berikut. Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga menjadi milik yang masih hidup dan hak milik anak-anak kami. Jika kami tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyak. Sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris orang tua yang meninggal. Apabila di kemudian hari menjadi permasalahan dalam rumah tangga dan kami tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka kami sepakat menyelesaikannya permasalahan melalui lembaga adat atau damam. Apabila terpaksa terjadinya perceraian, pihak yang bersalah menyebabkan perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar denda kepada pihak yang tidak bersalah sebesar 30 juta rupiah. Pelaku tetap menjadi hak milik pihak kedua atau istri. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga atau barang berupa tangan menjadi hak anak-anak dan hak yang tidak bersalah. Demikian surat perjanjian kawin menurut adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah ini dibuat dan ditandatangani bersama di atas meterai 6.000 di hadapan orang tua atau ahli waris, saksi dari kedua belah pihak, dikuatkan oleh Kamar Kepala Adat Kecamatan Kahayang Hilir. Nah, hari ini jika doa hajat
Sasareni kita bebas dimakan mangilu kira tuan raja ini kita suwe kalau tidak bikin bedeng gitu manat manjari hati untuk raja itu kosan hanya berkata Di hadapan kita selalu berseru kepadanya. Ku hidup denganmu, selalu berdua. Itulah janjiku setia padamu. Ku jaga dirimu sepanjang hidupku. Dalam setiap waktu ku di sisimu. Denganmu kasih, no. Denganmu
dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. yang demikian mulia dari Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Amin. Bapak Ibu keluarga, secara khusus saudara mempelai dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan yang paling sering ditanya oleh pendeta, termasuk saya, pada saat katekisasi pranikah adalah kenapa kalian memutuskan untuk menikah? Nah, Bapak Ibu, atas pertanyaan ini saya dapati ada macam-macam jawabannya. Ya, sebagai contoh, ada yang menjawab karena merasa umurnya sudah tepat untuk menikah. Dan yang bilang begitu bukan hanya yang umurnya 20 ke atas, di bawah 20 pun ada yang menjawab demikian. Nah, ada juga yang menjawab karena ingin berkeluarga, pendeta. Tapi pada intinya semuanya adalah karena menginginkan hidup berbahagia bersama pasangan hidup yang disukai dan dicintai selama ini. Nah, Bapak Ibu, keinginan setiap pasangan menikah adalah karena ingin bahagia dengan pasangannya. Itu tentu menjadi keinginan semua pasangan, dan kebenarannya itu tidak salah. Sebab siapa yang tidak mau bahagia dalam rumah tangganya? Kita semua pasti mau bahagia dalam rumah tangga. Tapi walaupun kebenarannya jawaban itu indah, Bapak Ibu saudara dan semua yang dikasih oleh Tuhan, tapi jawaban menikah supaya bahagia itu sebenarnya menjadi hal yang berbahaya pada saat kita menjalani kehidupan rumah tangga. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena kalau kita menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama pernikahan kita, atau dengan kata lain, tujuan kita punya istri atau tujuan kita punya suami, supaya istri atau suami kita bisa membuat diri kita bahagia, maka itu berbahaya. Karena pada akhirnya kita akan menuntut pasangan kita bisa memberikan kebahagiaan seperti yang kita harapkan dan kita citakan pada saat kita mengajak atau menerima ajaran pernikahan. Kalau tidak sesuai standar, hanya heran ada yang berkelahi, lalu ujung-ujungnya bisa. Jadi itu berbahaya kalau tujuan menikah untuk sekedar untuk bahagia. Lalu apa tujuan sesungguhnya dari pernikahan Kristen? Nah, pernikahan itu adalah rancangan Tuhan. Seperti yang saya katakan kepada mempelai ketika katekisasi pernikahan, di hidup kita di dunia ini hanya dua lembaga saja yang Tuhan sendiri yang ciptakan. Pertama pernikahan, yang kedua gereja. Nah, pernikahan kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 18-25 itu adalah rancangan Tuhan. Nah, kalau pernikahan adalah rancangan Tuhan, maka tujuan kita menikah seharusnya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki dalam pernikahan kita. Yang dia pertanyaan, apa yang Tuhan Allah kehendaki? Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7, di situ memang inti dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dari ayat ini kita tahu tujuan hidup kita ini mengasihi sesama. Dan bahkan kalau kita memutuskan untuk menikah, maka ini artinya dalam pernikahan itu bukan sekedar mau bahagia, tapi kita menikah itu karena kita ingin saling mengasihi. Jadi menikah itu tujuannya adalah karena ingin hidup saling mengasihi dengan pasangan kita. Mewujudkan pernikahan itu untuk saling mengasihi. Dan menikah ya saling mengasihi dengan pasangan. Dan lalu pertanyaan selanjutnya, kasih yang seperti apa? Nah, nanti kita yang saya pilih dari mempelai berdua menunjukkan aplikasi yang diajarkan dari dalam Kristen. Ada panjang, jadi sabar dengan pasangannya. Nah, yang pertama dikatakan kasih ini sabar. Hal ini berarti bahwa apa yang kita kehendaki dari pasangan
sudah dikali, aku tuh harus sayang perhatian dia, namun dia sayang tidak dia. Ya, sebagai pasangan Kristen yang diminta oleh Tuhan mengasihi itu ya selalu murah hati, berikan terus untuk pasangan kita. Yang ketiga dikatakan kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu di sini artinya kita tidak boleh iri atau marah kalau pasangan kita mendapat hal yang baik, entah itu dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga. Nah, ayat ini Bapak Ibu mempelai berdua ini sebenarnya yang mengajarkan bagi suami Kristen pada masa kini tidak akan marah, tidak akan cemburu kalau karir istrinya lebih baik dari dia. Karena apa? Ya, kesuksesan pasangan itu kesuksesan keluarga juga. Jadi kalau mengasihi itu jangan cemburu. Kalau ada yang baik didapatkan dalam pekerjaan ya bersyukur. Yang ketiga, lalu keempat dikatakan kasih itu tidak sombong dan memegangkan diri. Nah, ini sering yang lalai kita lakukan dalam berumah tangga. Ketika suami merasa rumah tangganya itu layak, mampu, berkecukupan karena dia bekerja, lalu mulailah dia sombong, meninggikan diri di depan istrinya. Aku tuh kita jatuh dengan berkecukupan bongkotak. Ini salah. Kasih tidak boleh seperti ini. Atau kalau misalnya ada istri mengatakan, aku dialih aku untuk mendidik anak kita, makanya anak kita pintar, ini dia jadi pegawai. Ini salah. Kasih orang Kristen tidak boleh seperti itu. Jangan sombong, jangan merasa paling penting dalam rumah tangga, karena rumah tangga itu jadi karena berdua, bukan hanya satu orang saja. Biarpun suami dapat banyak uang, kalau istri tidak membantu mengelola rumah tangga, tidak akan bisa juga. Dan biar istri bisa mendidik, menasihati anak-anak, kalau suami tidak cari nafkah, ya bagaimana bisa juga. Jadi kasih dalam rumah tangga Kristen itu tidak boleh sombong dan memegangkan diri. Yang pertama, mari kita apapun yang kita dapatkan di rumah tangga, yakini itu karena berdua, bukan karena satu orang saja. Lalu yang kedua dikatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan mencari keuntungan diri sendiri. Kita harus memberi banyak daripada menuntut untuk menerima, dan banyak sudah dijelaskan kasih tadi. Sulit kalau kita jalani pakai hati manusia. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan. Jadi dia lalu terus yang menguatkan dan menyertai perjalanan rumah tangga kalian. Selama memasuki kehidupan berumah tangga, rumah tangga ingat bukan untuk mengejar kebahagiaan, tapi tujuan untuk saling mengasihi. Kalau ada kasih, kerukunan, keharmonisan, Mazmur katakan baru berkat Tuhan akan mengalir ke dalamnya. Tapi kalau tidak ada kasih, jangan harapkan, jangankan bahagia, berkat pun mungkin menjauh dari kita, karena selalu berkelahi saja dalam rumah tangga. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan menyertai langkah pernikahan kalian dan bahkan kita semua yang sudah berkeluarga. Tuhan memberkati. Amin. Saya, Apriyadi, mengambil engkau Leliana menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita. Saya Liliana mengambil engkau Apriyadi menjadi suamiku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memelihara baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam kesukaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan. Oleh karena saudara berdua Apriyadi dan Liliana telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini, dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaat ini, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin.
kesetiaan dan kasih-Mu, dan sebagai tanda janji untuk menghormati-Mu dengan keseluruhan hidupku. Terimalah. Dari anak kenakangan ini menjadi manis kanan suamimu sebagai tanda terima kasih dan kesetiaan di antara saudara berdua. Ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Terimalah. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Silakan ke tempat-tempat.
memelihara hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan semoga berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Perlu kami sampaikan karena semua tamu undangan yang datang ke gereja ini telah bersama-sama menyaksikan yaitu pelaksanaan penentuan perkata nikah, yaitu Yadi dan Leni. Kita saksikan bersama-sama bukan di gereja ini juga, tetapi di hadapan Tuhan, karena kita sudah menyampaikan untuk kita sekalian. Jadi dalam kesempatan ini saya berterima kasih dengan seluruh anggota jemaat biar dari manapun yang datang ke gereja ini, karena sudah bersedia dan mendengar kesaksian yang disampaikan oleh pendeta sesuai dengan peraturan gereja Permandan Pengadil. Jadi walaupun pembicaraannya singkat, dalam hal ini perjuangan kami yaitu setelah selesai di gereja ini kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk dapat hadir ke tempat rumah, yaitu anak kami Bapak Yadi dan Ibu Yadi dan seluruh keluarga kedua mempelai tadi. Karena mereka kiranya sudah menyediakan makanan dan minuman yang ala kadarnya untuk kita menikmati bersama-sama nanti. Itulah yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Saya ulangi, dan ketua diakon yang terlibat pada hari ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan gereja kita Kalimantan Pengadil. Cuma itu yang perlu kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. For 1,000 years, I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty and all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this.
stay.